Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi hidrolisis garam. Silakan persiapkan buku catatan kalian dan simak video ini dengan baik. Pada video ini, kita akan membahas mengenai konsep hidrolisis, kesetimbangan ion dalam larutan garam, dan sifat-sifat larutan garam. Hidrolisis berasal dari kata hydro, yang berarti air, dan lysis, yang berarti penguraian. Jadi, hidrolisis adalah reaksi penguraian dalam air. Pada hidrolisis garam, terjadi reaksi penguraian garam dalam air, membentuk ion positif atau kation, dan ion negatif atau anion. Ion-ion ini akan bereaksi dengan air untuk membentuk asam dan basa asalnya. Seperti yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya mengenai sifat larutan asam dan larutan basa, asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna dalam air, sedangkan asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian dalam air. Karena itu, pada larutan asam lemah dan basa lemah, terjadi kesetimbangan antara molekul-molekul zat terlarut dan ion-ionnya. Kesetimbangan ionisasi terjadi karena anion atau kation dari garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air. Jadi, untuk terjadi hidrolisis itu, salah satu penyusunnya, baik asam maupun basa, harus ada yang lemah. Sedangkan pada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, akan terionisasi sempurna dalam air dan tidak mengalami hidrolisis. Jika garam dilarutkan ke dalam air, maka larutannya dapat bersifat netral, asam, atau basa, tergantung pada jenis asam atau basa pembentuknya. Kekuatan asam atau basa yang membentuk garam sangat menentukan sifat garam yang dihasilkan. Berdasarkan asam basa pembentuk garam, sifat larutan garam dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, larutan garam bersifat asam, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, larutan garam ini akan terhidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial, karena yang terhidrolisis hanya kation dari basa lemahnya, dengan pH kurang dari 7. Larutan garam yang bersifat asam, contohnya adalah garam NH4Cl. Nah, garam NH4Cl ini merupakan garam yang terbentuk dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl. Di mana NH4OH terion menjadi NH4+ dan OH-, HCl terion menjadi H+ dan Cl-. NH4+ akan berikatan dengan Cl- membentuk NH4Cl garam. OH- akan berikatan dengan H+ membentuk H2O. Nah, garam dalam air itu akan terion menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ ini akan mengalami hidrolisis karena berasal dari basa lemah. Nah, reaksi hidrolisisnya yaitu NH4+ reaksi dengan H2O menjadi NH3 dan H3O+. Terdapat ion H3O+. Di sini berarti menandakan bahwa larutannya bersifat asam. Sedangkan pada Cl- itu kan dia berasal dari asam kuat, berarti dia tidak terjadi hidrolisis, maka di sini tidak ada reaksinya, tidak terjadi reaksi. Yang kedua, larutan garam bersifat basa, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat yang mengalami hidrolisis parsial, di mana yang terhidrolisis hanya anion dari asam lemahnya, dengan pH lebih dari 7. Selanjutnya yaitu larutan garam yang bersifat basa. Contohnya garam CH3CONA, asam lemah CH3COOH, dan basa kuat NaOH. Nah, di dalam air, garam CH3CONA ini akan terionisasi menjadi CH3CO- dan Na+. Nah, CH3CO- ini akan mengalami hidrolisis karena dia berasal dari asam lemah. Maka dia akan bereaksi dengan air membentuk CH3COH dan OH-. Di sini terdapat ion OH- yang menandakan bahwa garam ini bersifat basa. Sedangkan pada Na+ itu tidak terjadi hidrolisis karena berasal dari basa kuat. Makanya di sini tidak terjadi reaksi antara Na+ dan H2O. Yang ketiga, larutan garam bersifat netral, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ini tidak terjadi hidrolisis karena kation dan anionnya tidak terhidrolisis, maka pH-nya sama dengan 7. Nah, sekarang larutan garam yang bersifat netral. Contohnya adalah garam NaCl. Nah, di dalam air, garam NaCl ini akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-.
Karena Na+ dan Cl- ini sama-sama berasal dari yang kuat, basa kuat dan asam kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Yang keempat, larutan garam dapat bersifat asam, basa, atau netral, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Hal ini karena kation dan anion garamnya terhidrolisis atau mengalami hidrolisis total. Sifat garam tergantung pada harga Ka dan Kb. Nah, jika Ka-nya lebih dari Kb, maka sifatnya adalah asam. Sedangkan jika Ka-nya kurang dari Kb, maka bersifat basa. Dan jika Ka-nya sama dengan Kb, maka bersifat netral. Sekarang larutan garam yang bersifat asam, basa, atau netral. Contohnya adalah garam NH4Cn. Nah, di dalam air, garam NH4Cn ini akan terionisasi menjadi NH4+ dan Cn-. NH4+ ini akan mengalami hidrolisis karena berasal dari basa lemah. Begitupun dengan Cn- akan mengalami hidrolisis karena berasal dari asam lemah. Nah, dua-duanya ini mengalami reaksi hidrolisis. NH4+ bereaksi dengan air membentuk NH3+ dan H3O+. Nah, di sini menandakan adanya pertambahan ion H+. Cn- bereaksi dengan air membentuk HCN dan OH-. Jadi untuk menentukan pH dari garam NH4Cn itu bisa dilihat dari Ka dan Kb-nya karena dua-duanya ini mengalami hidrolisis. Sekarang kita akan bahas mengenai garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya pada garam AgCl atau perak klorida. Terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah AgOH. Di dalam air, garam AgCl akan terion menjadi ion Ag+ dan ion Cl-. Kation dari basa lemah akan bereaksi dengan air atau mengalami hidrolisis. Ion Ag+ bereaksi dengan air menghasilkan AgOH dan ion H+. Pada reaksi tersebut menghasilkan ion H+, sehingga konsentrasi ion H+ ini bertambah atau lebih banyak daripada ion OH- dalam larutan, sehingga larutannya itu bersifat asam. Untuk menentukan pH larutan garam asam dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. KH atau tetapan hidrolisis sama dengan Kw per Kb. Untuk menentukan konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari KH dikali dengan konsentrasi atau molaritas kation yang terhidrolisis. Secara umum, konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali jumlah kation yang terhidrolisis dikalikan dengan konsentrasi atau molaritas kation yang terhidrolisis, di mana pH sama dengan min log H+. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai sifat-sifat larutan garam, silakan kerjakan tugas berikut ini. Itulah materi kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.